Annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan aku, Ol Idola. Oke, terima kasih banget yang selalu nonton di channel aku. Nah, kali ini aku bakalan ceritain alur cerita film yang berjudul The Name, rilis pada tahun 2020. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung cus ke alur ceritanya. Wanita cantik ini adalah So Rie atau biasa dipanggil Rie. Dia merupakan seorang kurator yang kaya raya dari sebuah galeri seni. Saat ini Rie sedang berusaha keras dalam menghasilkan sebuah lukisan yang epik agar bisa memenuhi harapan sang ibu yang sangat-sangat berharap supaya dirinya bisa mengadakan pameran atas karya-karya lukisan yang masterpiece. Namun baru saja melukis sebentar, Rie sudah merasa frustasi hingga akhirnya mencoret-coret sketsa lukisannya sendiri. Ya, sejak kehilangan cinta pertamanya, Rie seakan lupa caranya melukis. Dan untuk menghilangkan kebosanannya itu, Rie langsung berjalan-jalan mencari udara segar di sekitaran taman. Di tengah perjalanannya itu, Rie nggak sengaja melihat sebuah lukisan keren yang dijual oleh seorang pelukis jalanan yang bernama Chulwo. Rie kemudian terkagum-kagum dengan lukisan seorang wanita tak berwajah itu. Lalu dengan spontan, Rie pun memborong semua lukisan Chulwo. Rie kemudian terkagum-kagum dengan lukisan seorang wanita tak berwajah itu. Lalu dengan spontan, Rie pun memborong semua lukisan Chulwo dengan bayaran yang sangat tinggi. Mengingat ini adalah kali pertama karya yang diapresiasi dengan baik, Chulwo langsung tersenyum senang karena biasanya lukisannya itu akan dibeli dengan harga teman. Ya kalian tahulah, dengan harga semurah-murahnya. Meski Chulwo hanya pelukis jalanan, tapi dia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa melukis. Chulwo yakin kelak dirinya pasti akan mengadakan pameran lukisan sendiri di sebuah galeri seni. Dan biasanya pas lagi ngelukis, Chulwo akan ditemani dengan kekasihnya yang bernama Du Aidu. Beberapa hari kemudian, Rie nggak sengaja melihat nama IG Chulwo di belakang lukisan. Dengan cepat, Rie pun langsung melihat IG Chulwo. Rupanya Chulwo baru saja ditendang dari kosnya. Dan untuk itulah, dia memberitahu ke seluruh dunia bahwa dirinya ingin menjual bakat melukisnya seharga 100 juta won. Kalau dirupiahin sekitar 1 miliar rupiah. Di tengah kekepoannya itu, ibunya tiba-tiba muncul. Ia kemudian mengomeli Rie yang tak kunjung menghasilkan satupun lukisan. Namun, saat gak sengaja melihat lukisan Chulwo, sang ibu pun langsung menghujani Rie dengan pujian. Dia mengira lukisan itu adalah buah karya dari tangan Rie. Di sisi lain, Chulwo pun terlihat sedang asik nongkrong bersama teman-temannya. Dia ingin sejenak melupakan nasib hidupnya yang sama sekali gak berjalan baik itu, sambil bercanda bersama teman-temannya yang kocak. Kalau boleh berharap, Chulwo ingin semesta mengirimkan uang kaget sebesar 100 juta won kepada dirinya. Karena sebenarnya Chulwo udah capek hidup terus-terusan kayak gini. Malamnya, Chulwo pun terpaksa tidur di dalam sebuah kardus yang ia bayangkan seperti berada di sebuah villa mewah. Tapi karena menggigil kedinginan, Chulwo dengan cepat menghubungi Do Aidu untuk menumpang tidur di rumah kekasihnya itu. Namun apa daya, saat Chulwo menelponnya, Do Aidu sama sekali tidak mengangkatnya. Dan keesokan harinya, sewaktu Rie kembali ke taman, ia seketika kaget bukan main. Pas ngeliat, Chulwo dengan santainya pergi meninggalkan lukisannya begitu saja. Rie lantas buru-buru menjaga lukisannya. Ketika ada yang mau beli, Rie spontan memasang harga yang sangat tinggi. Sehingga para pembeli kabur nggak jadi membelinya. Dan pada akhirnya, Rie lah yang kembali memborong semua lukisan Chulwo. Dalam perjalanan pulang, Rie curhat ke supir pribadinya yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri, yang bernama Jung Kyun. Di situ, Rie cerita tentang keinginannya yang ingin membeli bakat Chulwo. Dia ingin menjadikan Chulwo sebagai ghost partner atau sebagai pelukis bayangan, di mana Rie akan mengatasnamakan lukisan Chulwo dengan namanya sendiri. Baginya itulah cara yang terbaik untuk memenuhi ekspektasi ibunya yang menginginkan dirinya mengadakan pameran lukisan sendiri. Di tengah curhatannya itu, Rie tiba-tiba teringat dengan cinta pertamanya yang bernama Sunwoo yang telah menghilang karena keegoisan ibunya. Waktu itu saat masih remaja, Rie bertemu dengan Sunwoo di rumah sakit. Jadi, Rie ini mengidap sindrom Eisenstein major, yaitu komplikasi panjang yang tidak bisa sembuh. Dengan kata lain, seperti penyakit jantung bawaan. Sambil menunggu giliran mereka tiba, Rie dan Sunwoo pun jadi sering melipir pergi berduaan. 하나, 둘, 셋. Bahkan saking sehatinya, sakit jantung mereka pun kambuh di waktu yang bersamaan.
Dan demi menyelamatkan putri semata wayangnya, Ibu Rie dengan kekuasaannya meminta dokter untuk memberikan donor jantung jatah Sunwo kepada Rie untuk putri kesayangannya itu. Di suatu malam, Rie diam-diam mendatangi tempat nongkrong Chulwo, di mana cowok itu sedang mabuk berat hingga nggak menyadari bahwa kekasihnya telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Bahkan ketika beranjak pulang, Chulwo terus berjalan sempoyongan sampai akhirnya jatuh nggak sadarkan diri. Ketika sadar, Chulwo kaget bukan kepalang saat melihat Rie ada di depan matanya. Ternyata Jungkyun membawa ke sebuah villa pribadinya. Dan tanpa banyak basa-basi, Rie pun menawarkan tentang keinginannya yang ingin mengadopsi 20 lukisan Chulwo dengan harga 200 juta won atau setara 2,3 miliar rupiah. Awalnya Chulwo menolak dengan sangat keras. Ia nggak ingin karyanya diakui oleh orang lain. Namun saat Rie memberitahu kalau Do Aidu telah menduakannya dengan sahabatnya sendiri, mau nggak mau, Chulwo pun menerima tawaran itu. Dengan uang itu, Chulwo berencana akan membuat Do Aidu menyesal. Karena selalu saja menyelingkuhi dirinya di saat dia lagi kesusahan. Lagi pula, tak ada yang peduli meski dirinya hilang di telang kegelapan. Setelah Chulwo menyetujui penawarannya, Rie buru-buru menelpon ibunya. Dengan sangat yakin, Rie bilang kalau dirinya telah siap mengadakan pameran lukisannya sendiri. Keesokan harinya, Jungkyun membangunkan Chulwo dan mengajaknya sarapan bersama. Tapi saat Rie melarangnya merokok, Chulwo langsung gak mood makan dan memilih kembali tidur, ya lebih tepatnya pura-pura tidur. Dan setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, Chulwo langsung mencoba kabur dari villa. Sayangnya, aksinya itu dipergoki oleh Jungkyun. Chulwo yang gagal kabur itu mau nggak mau harus melukis di sebuah kanvas yang sangat besar. Dan dalam sekejap, Chulwo pun berhasil menyelesaikan sebuah lukisan yang membuat dia langsung tersenyum senang. Namun senyumnya itu mendadak berubah menjadi sangat-sangat jutek saat Chulwo mulai kepo dengan kehidupan pribadinya. Hal itu tentu saja membuat Chulwo sangat frustasi. Baru kali ini dia bertemu orang yang sangat-sangat menyebalkan. Mulai saat itu, Chulwo bersumpah gak akan pernah lagi mau ngobrol sama Rie. Baginya, Rie adalah ratu es yang dinginnya melebihi es di kutub utara. Gak mau ambil pusing dengan omongan Chulwo, Rie pun membuka diarinya. Ia tiba-tiba terdiam dengan pertanyaan yang pernah ia tulis. Di mana seorang jenius gak akan pernah mengalahkan seorang pekerja keras. Tapi melihat kenyataan yang ada, mau sekeras apapun Rie melukis, nyatanya dia tetap saja gak bisa ngelukis. Beda halnya dengan Chulwo, yang sepertinya memang dilahirkan untuk menjadi seorang pelukis hebat. Besoknya, Chulwo benar-benar membuktikan omongannya. Selain mogok gak mau ngomong, dia pun mogok gak mau makan. Rie yang mengetahuinya pun langsung marah besar. Rie gak mau Chulwo sampai jatuh sakit hanya karena gak mau makan. Di tengah kemarahannya itu, tubuh Rie tiba-tiba saja tumbang penuh kesakitan. Dengan sigap, Chulwo pun langsung menggendong Rie. 정신 좀 차려. 숟가루 줘야. 어딜 타? 여길 다시 올라가고요. Dan atas kejadian itu, Chulwo akhirnya mau menyentuh makanannya. Setelah beres makan, Chulwo pun segera mengendap masuk ke kamar Rie. Dan betapa kagetnya Chulwo saat menemukan obat Rie yang ternyata diperuntukkan untuk orang yang mengidap penyakit gagal jantung. Chulwo pun terdiam untuk beberapa saat. Pandangannya kemudian teralihkan ke diari milik Rie. Di dalam diari itu, Rie memuji Chulwo yang sangat berbakat dalam melukis. Lalu di halaman selanjutnya, Chulwo menemukan foto kenang-kenangan Rie bersama Sunwoo. Melihat foto itu, Chulwo pun syok berat karena yang ada di dalam foto itu adalah dirinya. Rupanya, Chulwo bisa terselamatkan berkat donor jantung dari ayahnya yang meninggal karena kecelakaan mobil. Dan saat itulah nama Sunwoo pun berganti menjadi Chulwo. Sementara di rumah sakit, dokter dengan berat hati memberitahu ibunya Rie bahwa sisa hidup Rie di dunia ini tinggal sebentar lagi. Rie sudah tidak bisa menjalani operasi untuk ketiga kalinya. Mengingat operasi yang kedua saja, Rie nyaris meninggal. Sang ibu yang mendengar kabar itu hanya bisa pasrah. Di hari berikutnya, setelah Rie kembali ke villa, Chulwo pun langsung ikut nimbrung makan bersama Rie dan juga paman Jungkyun. Gak ada angin, gak ada hujan. Chulwo tiba-tiba saja memuji kecantikan Rie yang terlihat begitu alami. Tentu saja hal itu berhasil membuat Rie salah tingkah. Lalu Chulwo berjanji bahwa dirinya akan menyelesaikan lukisan itu dengan sebaik mungkin tanpa marah lagi.
Rie kemudian memberikan nama-namanya pada lukisan-lukisan itu. Rie menuliskan namanya dengan sebutan cinta. Dan sejak saat itu hubungan Rie dan Chulwo pun mulai membaik. Bahkan Rie sama sekali gak keberatan untuk menemani Chulwo yang sedang asyik menyelesaikan lukisannya. Dan secara terang-terangan Rie pun memuji lukisan Chulwo yang menurutnya sangat indah. Rie punya firasat, kelak Chulwo pasti bisa menjadi pelukis yang hebat yang bisa dikenal di seluruh dunia. Karena bagi Rie, lukisan sebagus itu gak seharusnya disia-siakan dan gak seharusnya hanya berakhir di taman aja. Dan yang paling penting dari itu semua, Rie ingin Chulwo menjaga kesehatannya. Di tengah obrolan yang serius itu, ibu Rie tiba-tiba datang ke villa. Rie pun lalu buru-buru mengenalkan Chulwo dengan ibunya itu sebagai asisten pelukis. Dan untuk meyakinkan sang ibu, Rie lantas pura-pura sedang melukis dengan sangat serius sambil ditemani Chulwo dan juga paman Jungkyun. Namun siapa sangka setelah ibunya pergi, Rie malah bablas menuntaskan lukisannya hingga selesai. Rie berhasil melukis kembali. Setelah itu, Chulwo mengajak Rie untuk berbicara empat mata dengan segenap hatinya. Chulwo mengungkapkan perasaannya yang telah jatuh cinta dengan Rie. Rupanya Rie pun memiliki perasaan yang sama dengan Chulwo. Dan dalam sekejap, mereka pun resmi menjadi pasangan kekasih. Di sisi lain, Do Aido terlihat sedang menemui selingkuhannya yang bernama Jo Hyuk untuk menanyakan keberadaan Chulwo yang tiba-tiba saja hilang tanpa ada kabar. Do Aido menduga kalau Chulwo telah mengetahui perselingkuhan mereka berdua. Namun dengan cepat, Jo Hyuk membantahnya. Ia mengatakan bahwa dirinya sama sekali nggak ada perasaan dengan Do Aido. Lagi pula, Jo Hyuk nggak sudi berpacaran dengan Do Aido yang meninggalkan Chulwo di saat Chulwo sedang berada di titik terendahnya dalam hidupnya Chulwo. Jo Hyuk meminta Do Aido tobat dari kebiasaan yang suka selingkuh dan saat itu juga Do Aido pun menyesal telah mengkhianati Chulwo. Do Aido menyesali semua perbuatannya yang terus saja berulang kali mengkhianati Chulwo. Dan sekarang ini, Do Aido sangat merindukan hari-hari bersama Chulwo. Gak mau tinggal diam, Do Aido bergegas melaporkan hilangnya Chulwo ke kantor polisi agar laporannya segera diproses. Do Aido mengaku kalau Chulwo adalah anak sebatang kara dan dia tidak memiliki siapa-siapa selain dirinya. Sementara di villa, saat Rie ingin menemui Chulwo, ia gak sengaja mendengar Chulwo yang ternyata masih berat melepaskan lukisan. Ia berharap suatu saat nanti bisa memperlihatkan lukisannya atas namanya sendiri kepada dunia. Merasa perbuatannya salah, Rie akhirnya berterus terang kepada ibunya bahwa dirinya hanya berhasil menyelesaikan satu lukisan. Semua lukisan yang dipamerkan di galeri seni nanti adalah milik Chulwo. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, bukannya marah, si ibu malah menyuruh Rie untuk terus melanjutkan rencananya. Asalkan tidak ada orang yang tahu, semua pasti akan berjalan aman. Ibunya berpikir seperti itu karena dia ingin meski Rie nanti telah tiada, nama Rie setidaknya akan tetap abadi terkenang sepanjang masa. Ibunya itu langsung menemui Chulwo. Ia meminta Chulwo untuk menutup mulutnya dan dengan senang hati, Chulwo akan melakukannya. Di situ, Chulwo memberitahu ke ibunya Rie bahwa dia adalah Sunwoo. Gak ingin Rie mengetahuinya, ibu Rie pun langsung menyuruh Chulwo untuk menyimpan kabar itu sampai selesainya pameran lukisan Rie. Di hari berikutnya, Rie pun menyerahkan HP Chulwo yang selama ini ia sita. Sebelum pergi kencan, Chulwo menyalakan kembali HP-nya dan meninggalkan di villa agar kencannya berjalan lancar. Dan bersamaan dengan itu, Do Aido akhirnya mendapatkan kabar tentang keberadaan Chulwo. Dia dan para petugas polisi pun langsung pergi ke villanya Rie. Ketika Chulwo dan Rie pulang, mereka kaget karena melihat ada petugas polisi yang sudah menunggunya di villa. Begitu tahu itu adalah ulahnya Do Aido, Chulwo meminta Do Aido untuk berhenti menemuinya. Karena sejak Do Aido kembali berselingkuh, dan sejak itulah hubungan mereka berakhir. Gak terima diputusin gitu aja, Do Aido langsung menemui ibu Rie. Dia mengancam akan memberitahu semua orang kalau Chulwo lah yang melukis semua lukisan itu. Tapi ibu Rie sama sekali nggak takut dengan ancaman-ancaman itu. Karena dia sudah menyiapkan rencana besar untuk menyingkirkan Chulwo dari hidup Rie. Dan hari pameran pun tiba. Sebelum berangkat ke galeri seni, Rie mengingatkan Chulwo agar tidak datang terlambat.
Namun saat dalam perjalanan ke galeri seni, setelah memberikan Chulwo buku tabungan sebesar 200 juta won, Jung Kyung tiba-tiba saja menurunkan Chulwo di depan kosannya dulu. Jung Kyun memperingati Chulwo untuk menjauhi Rie, karena gak seharusnya Chulwo mencintai anak dari seorang yang hampir saja merenggut hidupnya. Chulwo langsung pergi ke makam ayahnya. Di sana Chulwo mencurahkan semua isi hatinya yang sangat kecewa dan sakit hati dengan keluarga Rie. Seharusnya Chulwo membalas semua perbuatan mereka, tapi Chulwo nggak bisa karena rasa cintanya kepada Rie jauh lebih besar daripada rasa sakit hatinya saat ini. Sementara itu, di galeri seni, Rie terlihat sangat cemas saat menunggu Chulwo gak kunjung menampakkan dirinya. Saat tiba gilirannya memberikan sambutan di depan semua awak media, Rie tiba-tiba saja memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Dengan sangat lantang, Rie mengakui kalau semua lukisan yang saat ini dipajang di galeri seni adalah buah karya dari tangan hebat seorang pelukis jalanan yang bernama Chulwo. Melihat Chulwo yang tak kunjung datang, Rie seketika itu juga langsung jatuh pingsan. Di sisi lain, dengan perasaan yang sangat galau, Chulwo pergi ke tempat tongkrongannya dulu. Dan gak lama dari itu, dua idu datang untuk memujuk Chulwo agar mau balikan bersamanya lagi. Chulwo yang sudah muak itu tentu saja menolaknya mentah-mentah. Dan beberapa hari berlalu, Chulwo mendapat kabar dari temannya kalau saat ini nama Chulwo sedang menjadi trending topik di mana-mana. Mendengar itu, Chulwo langsung kaget. Dan setelah mencari tahu di internet, rupanya pengakuan Rie tempo hari telah menggemparkan seluruh dunia. Chulwo pun segera mencari Rie ke galeri seni. Namun yang ada di sana hanyalah si ibu Rie. Si ibu sama sekali nggak mau ngasih tahu di mana keberadaan Rie yang saat ini sedang menjalani perawatan. Ibunya hanya memperingati Chulwo bahwa sampai kapanpun dia nggak akan pernah sudi merestui hubungan mereka berdua. Karena Chulwo tak kunjung menemukan Rie, ia akhirnya memutuskan untuk kembali pergi ke villa. Di sana Chulwo mulai melukis wajah Rie. Dengan begitu, Chulwo yakin Rie lah yang akan datang menemuinya setelah lukisannya selesai. Chulwo segera memamerkan di galeri seni, dan sesuai dengan dugaannya, Rie benar-benar datang menemuinya. Gak ingin kehilangan Rie lagi, detik itu juga Chulwo pun langsung melamar Rie. Singkat cerita, mereka pun mendaftarkan pernikahan mereka yang disaksikan oleh Jung Kyun. Dan hari demi hari berlalu, Rie berhasil membuat kontrak dengan berbagai galeri seni untuk memajang lukisan suaminya itu. Ia, Chulwo, telah menjadi pelukis yang hebat dan terkenal. Suatu hari di saat sedang bermesraan, Rie seketika kaget karena melihat Chulwo ternyata juga memiliki luka bekas operasi jantung. Chulwo pun akhirnya memberitahu Rie bahwa dia adalah Sunwoo. Chulwo lalu menceritakan semuanya kepada Rie, bagaimana dirinya bisa selamat dari kematian. Meski awalnya sakit hati dengan perbuatan ibunya Rie yang semena-mena terhadap hidupnya, tapi Chulwo akhirnya mengerti kenapa ibu Rie sampai nekat melakukan itu. Karena bagaimanapun, gak ada orang tua yang ingin melihat anaknya terus-menerus menderita dalam kesakitan. Mendengar semua itu, Rie pun meminta maaf atas semua perlakuan buruknya. Rie lantas berharap agar Tuhan berkenan memanjangkan umurnya. Dia ingin hidupnya lebih lama lagi, agar bisa menghabiskan waktu lebih banyak lagi bersama Chulwo. Tidak bisakah Tuhan berubah pikiran dengan takdir hidupnya? Mengapa di saat dia ingin sungguh-sungguh hidup, Tuhan malah semakin mendekatkannya dengan kematian? Chulwo yang mendengar itu pun tak kuasa menahan tangisnya. Setelah mengatakan itu, kondisi kesehatan Rie pun kian hari semakin terlihat tidak baik-baik saja. Dan dengan wajah yang sangat pucat, Rie merengek ingin mendaki gunung. Awalnya, Chulwo sama sekali nggak mau mengabulkannya. Ia takut hal itu malah semakin memperparah kondisi Rie yang kini terlihat sangat nggak berdaya. Tapi karena nggak tega dan karena sangat menyayangi istrinya, Chulwo pun menuruti permintaan Rie yang ternyata itu adalah permintaan terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kepergian Rie itu benar-benar membuat Chulwo merasa terpukul. Dadanya semakin terasa sesak saat mengetahui kenyataan bahwa sejak awal Rie ternyata udah tahu kalau Chulwo itu adalah Sunwoo. 오늘도 너를 봐. Rupanya Rie sengaja mau melakukan pameran lukisan itu bukan karena ibunya, tetapi karena Chulwo. Ia ingin seisi dunia tahu kalau Chulwo, si pelukis jalanan itu juga sangat-sangat layak menjadi pelukis hebat. Kini setelah 40 tahun berlalu, Chulwo tetap sukses menjadi seorang pelukis yang hebat dan terkenal di Korea. Setelah Rie meninggal,
Chulwo nggak pernah lagi menikah. Kepada salah seorang wartawan, Chulwo bercerita kalau Rie adalah cinta sejatinya yang selalu abadi di hatinya tanpa batas waktu. Karena hanya bersama Rie, Chulwo bisa merasakan cinta yang sedalam dan setulus itu. 날 사랑한 사람은 없어요. Setelah bertahun-tahun lamanya menunggu, akhirnya hari yang Chulwo nantikan pun tiba, di mana Chulwo akhirnya bisa bersatu kembali dengan cinta sejatinya. Chulwo pun pergi menyusul Rie yang telah lama berpulang ke pangkuan Tuhan. Dan film pun selesai. Oke Plan, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Semoga kalian menemukan cinta sejati kalian ya, seperti Sunwoo. Makasih banget buat yang selalu langganan nonton di channel aku. Dan jangan lupa support aku terus agar aku menjadi sukses seperti Chulwo. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye-bye.